Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Astuti SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Karanganyar. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah, yaitu tentang modul 3.1 terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin terkait bujukan moral dan dilema etika. Di sini saya sudah berada di SDN 02 Bolong di ruang kepala sekolah bersama Ibu Astuti Widyaningsih, SPD, SD, MPD. Selamat pagi Ibu Astuti. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu sehat semua nggih. Di sini saya mengganggu waktu Ibu sebentar, mohon izin untuk mewawancarai Ibu terkait dilema etika dan bujukan moral. Mungkin Ibu sebagai kepala sekolah sudah berpengalaman lama menjadi seorang pemimpin. Mungkin ada contoh kasus-kasus Bu dalam dilema etika yang pernah Ibu hadapi di sekolah. Baik Mbak Ruli, sebagai kepala sekolah tentunya banyak sekali kasus atau permasalahan yang dihadapi di dalam sekolah. Contoh kasus saja, misalnya kita untuk pengambilan keputusan mengadakan suatu kegiatan di mana kita harus melibatkan banyak orang. Di antaranya ada dewan guru, baik guru maupun teknik maupun wali murid untuk mengambil suatu keputusan, di mana keputusan itu harus bisa dinikmati bersama dan tentunya untuk manfaat sekolah itu. Nah, di sini Ibu saya lanjut untuk pertanyaan ya. Di sini nanti mungkin ada 8 pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Untuk mengidentifikasi kasus dilema etika dan bujukan moral, tentunya di sekolah ini kan ada namanya stakeholder, ada dewan guru, tenaga teknik, komite maupun wali murid. Di sini kami mengajak berbicara bersama, duduk bersama, bermusyawarah, berdiskusi untuk mengidentifikasikan suatu masalah, sehingga masalah yang kita hadapi nanti kita bisa pecahkan bersama. Terima kasih Bu. Berarti kita harus intinya berkolaborasi Ibu, diskusi dengan stakeholder di sekolah. Kemudian yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, kalau dalam hal ini kita mengambil keputusan di mana ada dua kasus yang sama atau dua kasus yang bersamaan, di mana kasus-kasus itu nanti bisa menjadikan manfaat untuk kita. Jadi ya tadi saya utarakan kita harus duduk bersama, diskusi. Kemudian di mana untuk kasus-kasus itu tentunya ada nilai lebihnya atau nilai positif yang lebih baik kita ambil di antara dua kasus yang sama tadi. Manfaatnya tentunya untuk sivitas akademika kita. Gitu, Mbak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam kasus tersebut? Untuk langkah-langkah dalam menghadapi dilema etika ataupun bujukan moral tadi sudah saya aturkan di depan. Dalam pengambilan keputusan tentunya kita tadi berdiskusi, berkolaborasi dengan rekan guru, teknik ataupun stakeholder yang ada di sekolah. Ya, setelah itu kita nanti bisa mengidentifikasikan masalah. Setelah diskusi kita bisa mengidentifikasikan masalah yang ada di sekolah. Tentunya nanti setelah diidentifikasi kemudian akan muncul solusi atau tindakan yang akan kita hadapi. Nah, dalam melaksanakan tindakan pemecahan masalah nanti kita
selama kita mengevaluasi, tentunya ada monitoring atau pengawasan untuk pencapaian suatu hasil yang akan kita harapkan. Itu Mbak Dewi. Ya, jadi langkah-langkah di sini yang saya tangkap tadi dalam pengambilan keputusan itu terlebih dahulu mengadakan diskusi, diskusi, terus kemudian identifikasi masalah, menentukan solusi, kemudian tindakan pemecahan dan mengadakan monitoring. Kemudian Ibu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Kepala Sekolah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan pada kasus ini, yang terpenting adalah melibatkan semua dewan guru dan stakeholder yang ada di sekolah untuk pengambilan keputusan. Itu yang paling penting. Jadi melibatkan semua guru dan pendidik dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang menjadi tantangan adalah ketika kita berhadapan pada kasus yang terjadi pada siswa, kasus daripada siswa, kita harus memperhatikan sisi psikologisnya. Dengan sebagai pertimbangan utamanya adalah sisi psikologis, perkembangan akademik dan non akademik anak. Dengan mempertimbangkan psikologis anak Ibu dalam sebagai pertimbangan utama yang Ibu lakukan. Iya Mas. Baik Ibu, ke pertanyaan selanjutnya. Di sini apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu Kepala Sekolah jalankan selama ini? Tata kelola dalam penyelesaian kasus dilema etika dibuat sesuai dengan kasus yang ada, sesuai kasus yang ada. Ada kalanya diselesaikan di tempat itu dalam suatu waktu, ada juga yang disesuaikan dalam kurun waktu tertentu. Jadi ada yang diselesaikan pada waktu itu juga ada disesuaikan dengan kurun waktu tertentu. Kemudian prosedur yang dijalankan saat menangani kasus siswa, terutama kita yang pertama pendekatan kepada siswa, pendekatan siswa yang mengalami masalah. Kemudian yang kedua mengidentifikasikan masalah, kemudian melakukan penanganan dengan melibatkan orang tua tentunya. Kemudian memantau, setelah melibatkan orang tua kita memantau apakah kasus yang dia hadapi anak itu sudah teratasi atau tidak. Melakukan pendekatan pada siswa, mengidentifikasi, kemudian melakukan penanganan, dan yang terakhir tetap memantau progres yang dihasilkan ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang mempermudah dalam membantu pengambilan keputusan adalah sebuah teamwork yang sangat solid, ya, kerja tim yang sangat kompak antara kepala sekolah, guru, dan pendidik yang ada di sekolah tersebut. Teamwork yang kuat untuk mencapai kerjasama ya Bu. Pertanyaan terakhir Bu dari saya, yaitu dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu Kepala Sekolah petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dalam pengambilan suatu keputusan dilema etika atau segala urusan itu, kita harus selalu melibatkan yang paling utama adalah Allah. Dalam segala perbuatan, kalau kita melibatkan Allah, segala perbuatan kita pastinya akan mendapatkan petunjuk atau jalan keluarnya. Itu yang pertama, selalu melibatkan Allah. Yang kedua, dalam pengambilan keputusan dengan dihadapi dalam kondisi yang tenang,
emosi yang tenang. Kemudian hati tenang, pikirannya tenang, kemudian emosinya juga tenang. Tentunya pengambilan keputusan juga akan lebih baik. Kemudian pengambilan keputusan tidak lupa dengan mengajak diskusi teman guru, pendidik atau pihak-pihak yang berwenang untuk selalu dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan. Terima kasih Ibu. Pertanyaan demi pertanyaan sudah saya sampaikan. Mungkin dari kita tadi berbincang-bincang, saya dapat menarik kesimpulan bahwa dalam membuat keputusan yang mengandung nilai kebajikan, kita harus yang paling utama berkomunikasi, kemudian berkolaborasi dengan pihak-pihak yang agar keputusan yang diambil tadi dapat memberikan jalan keluar kepada berbagai pihak. Kemudian langkah prosedur dalam mengambil keputusan tadi Ibu menyebutkan identifikasi masalah, mengumpulkan fakta, mengkonfirmasi, kemudian memvalidasi data, dan menentukan siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Kemudian dalam penanganan kasus yang urgent atau ringan dapat diselesaikan pada hari itu juga, sedangkan kasus yang berat diselesaikan berdasarkan waktu yang telah disepakati oleh pihak yang terlibat. Jadi saya dapat menangkap bahwa pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan itu harus menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah. Jadi Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya juga mohon doanya supaya saya bisa menyelesaikan tugas CGP ini dengan lancar, Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Astuti SPD. Saya CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Karanganyar. Di sini saya mendapatkan tugas mewawancarai kepala sekolah terkait modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Di sini terkait dilema etika dan rujukan moral. Di sini saya sudah berada di ruang kepala sekolah SDN 01 Bolong bersama Bapak Roni Agus Subagio SPD selaku kepala sekolah SDN 01 Bolong. Selamat pagi Pak Roni. Selamat pagi Bu. Mohon maaf, di sini saya mengganggu waktu Pak Roni. Terkait tugas saya sebagai CGP untuk mewawancarai kepala sekolah. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Roni? Alhamdulillah baik Bu Ruli. Terima kasih nih Bapak atas waktunya. Mungkin sebagai kepala sekolah Bapak sudah bertahun-tahun mungkin pernah mengalami sebuah kasus terkait dilema etika maupun rujukan moral. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan sedikit gambaran tentang kasus dilema etika yang pernah Bapak alami dan Bapak menjadi seorang pemimpin. Ya, terima kasih Bu Ruli. Sebelumnya perkenalkan, saya Roni Agus Subagio, kepala SD 01 Bolong. Belum lama Bu Ruli, saya sebagai KS di amanah ini kurang lebih 1 tahun. Jadi belum banyak yang mungkin pengalaman mungkin dalam dilema etika ini mungkin salah satu mungkin yang kami alami mungkin kemarin pada waktu akhir pelajaran gitu ya, kelas 6 itu kan biasanya dari siswa-siswa itu minta piknik gitu. Minta piknik. Nah, itu dari wali kelas 6 dan mungkin saya dampingi itu mengadakan rapat begitu Bu. Mengadakan rapat, mungkin intinya dari semua siswa itu kepengen piknik dan menentukan tujuannya sudah ke Jogja seperti itu. Kalau dari siswa itu ya sangat antusias sekali Bu. Jadi pengennya ya ikut semua gitu karena piknik bulan bareng itu sangat senang. Kebetulan dari salah satu orang tua itu ada yang merasa keberatan Ibu. Merasa keberatan karena ya dengan masalah ekonomi biaya, dengan biaya itu. Karena dia juga ya
kurang mampu seperti itu ya. Kurang mampu, mungkin dari ibunya sudah tidak bekerja, kemudian dari ayahnya sendiri dia hanya buruh itu, seperti itu, makanya dia merasa keberatan. Dari situ mungkin kami sendiri sebagai kepala sekolah dan wali kelasnya itu, tapi kalau mungkin sehabis itu ya, sehabis rapat wali murid itu ya, intinya kalau bisa itu semua siswa ikutkan, karena nanti kalau ada salah satu siswa tidak ikut ya nanti bisa apa ya, mungkin dari segi emosi dari siswa atau mungkin dari si anak sendiri kan merasa minder seperti itu lah. Mungkin kami kemudian bermusyawarah dulu dengan ibu yang lain bagaimana supaya si anak tersebut juga bisa mengikuti kegiatan teknik itu. Akhirnya disepakati lah dengan apa ya, mungkin ya untuk menutup itu keuangan ya bagaimanapun kami carikan untuk uang tersebut untuk menutup supaya si anak tersebut mengikuti. Akhirnya ya alhamdulillah dari ibu-ibu guru semuanya menyepakati, dan alhamdulillah juga kemarin bisa berjalan lancar, anak tersebut bisa ikut, dan si orang tua tersebut sangat berterima kasih. Terima kasih kepada pihak sekolah. Dan seperti itu contohnya. Dan di sini saya tangkap terjadi dilema etika ya Pak. Iya. Kalau kesepakatannya seharusnya itu semua membayar, Iya. tapi karena ada salah satu murid yang tidak mampu, maka pengambilan keputusan untuk anak itu supaya bisa ikut piknik, bagaimana caranya? Iya. Itu dengan solusi dibiayai oleh sekolah. Iya. Gimana ya? Tapi kami kan juga istilahnya berkomunikasi bekerjasama Dengan bapak ibu yang lain. Kemudian Mbak Roni, Iya. untuk pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Bapak Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh iya, ibu ini saya akan terlebih dahulu jadi menganalisis dan menentukan kasus-kasus yang ada seperti itu. Kemudian itu dari dilema etika atau rujukan moral. Jadi biasanya kalau rujukan moral itu saya langsung memutuskan. Karena sudah jelas benar atau salahnya seperti itu. Tapi kalau dilema etika ini biasanya saya akan mengajak dari bapak ibu guru yang lain untuk mendiskusikan terlebih dahulu. Jadi intinya saya tidak terburu-buru seperti itu. Jadi saya dalam memutuskan saya berkomunikasi, berdiskusi dengan rekan guru yang lain. Seperti itu. Ada perbedaan nih Pak, dilema etika kita diskusikan dulu. Ya. Ketika terjadi kasus rujukan moral, maka akan secepatnya mengambil keputusan. Gitu Iya. ya. Kemudian pertanyaan yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, saya mengedepankan nilai-nilai yang mengandung kebajikan agar tidak banyak pihak yang merasa dirugikan seperti itu. Dalam hal ini adalah murid sendiri. Hal ini disebabkan saya selalu mementingkan atau mengutamakan kepentingan murid yang bertujuan agar siswa itu mendapatkan haknya seperti itu. Saya juga memikirkan dampak positif dan negatifnya yang akan terjadi terhadap keputusan yang saya ambil. Seperti itu. Mengedepankan nilai-nilai ya yang mengandung kebajikan dulu ya Bapak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke, untuk langkah-langkahnya itu, jadi saya yang pertama itu mengidentifikasi masalah. Nah, setelah mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan fakta-fakta, kemudian mengkonfirmasi, kemudian memvalidasi data-data,
dan menentukan siapa saja yang terlibat dalam mengambil keputusan tersebut. Tentunya agar keputusan tersebut berdampak terciptanya lingkungan yang positif, kondisinya yang nyaman, mungkin seperti itu. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, Pak Tony, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak Kepala Sekolah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh iya, mungkin hal-halnya itu hal yang saya anggap efektif itu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini adalah berkolaborasi dengan manajemen sekolah, diantaranya yaitu ada wali kelas atau guru-guru yang ada di sini, kemudian yang tidak kalah penting lagi dengan wali murid atau orang tua, seperti itu. Jadi berkolaborasi di sini ya, yang Pak Roni efektif yaitu tadi berkolaborasi dengan manajemen, para wali, guru dan teknik serta orang tua. Iya. Kemudian Pak Roni, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh ya, kalau tantangan dalam mengambil suatu keputusan dilema etika ini adalah bagaimana saya dapat meyakinkan pihak lain bahwa keputusan yang saya ambil itu sudah berdasarkan langkah-langkah yang tepat. Jadi sehingga keputusan ini bisa diterima semua pihak. Kemudian mensosialisasikan hasil keputusan kepada pihak lain agar lebih jelas dan transparan, seperti itu. Namun memang keputusan apapun pasti saja akan ada yang kontra itu atau tidak melaksanakan keputusan yang saya putuskan. Kepada orang yang seperti ini saya harus sabar dan berjiwa besar, mencoba memanggil dan berdiskusi dari hati ke hati agar orang tersebut dapat memahami dengan baik, karena kasus dilema etika ini merupakan kasus yang sifatnya relatif kebenarannya. Seperti itu. Jadi yang saya tangkap tadi bahwa Bapak tadi mensosialisasikan hasil pada pihak lain. Kemudian harus sabar dan berjiwa besar pada orang yang kontra tadi. Kemudian Bapak, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak Kepala Sekolah memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak Kepala Sekolah jalankan? Oh ya, untuk masalah ini saya memiliki target waktu dalam menyelesaikan sebuah keputusan dilema etika ini, tergantung kasusnya. Jadi mungkin kasusnya ada yang ringan, sedang, dan mungkin ada yang kasus yang berat, mungkin seperti itu. Nah, untuk kasus-kasus yang ringan atau mungkin yang urgent, penting, nah ini bisa langsung saya selesaikan saat itu juga. Karena mungkin yang mendesak dan perlu penanganan yang serius itu biasanya saya langsung. Tapi kalau saya pada kasus yang sedang, itu mungkin targetnya itu mungkin bisa 1-2 hari, seperti itu. Terus kemudian untuk kasus yang berat, ini perlu pemikiran, perlu berdiskusi mungkin dengan rekan-rekan guru yang lain atau mungkin dengan orang tua, dan mungkin kami juga perlu data-data atau fakta-fakta seperti itu. Jadi kami mungkin memerlukan waktu 3-5 hari itu dalam memutuskan, karena kami sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan itu nanti biar tidak terjadi kontra dari semua pihak, nanti seperti itu. Jadi dilihat kasusnya, sedang atau ringan dulu. Apabila ringan mungkin 1-2 hari bisa diselesaikan. Apabila kasusnya berat, Pak Roni memerlukan waktu targetnya lebih lama mungkin bisa 3-5 minggu. Pak Roni, untuk pertanyaan selanjutnya,
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah untuk membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Oh iya, mungkin faktor atau mungkin seseorang di sini tentu saja ada. Karena kalau dari kami sendiri kan tidak mungkin bekerja sambil tanpa bantuan dari orang lain. Jadi ada orang-orang yang selama ini membantu saya dalam mengambil sebuah keputusan. Yang saya utarakan tadi mungkin ada wali kelas seperti itu, dan mungkin karyawan-karyawan juga saya libatkan dari semua pihak yang ada di sekolah ini saya libatkan. Kemudian juga berkoordinasi dengan atasan saya langsung, jadi kepada ibu pengawas. Biasanya juga saya libatkan, jadi misalkan kalau ada masalah saya juga berkomunikasi dengan ibu pengawas dan mungkin pihak-pihak lain yang mungkin apa ya, karena masalah atau kasusnya itu yang sesuai atau terkait seperti itu. Jadi berkoordinasi dengan atasan juga penting ya Pak. Iya. Intinya Pak Roni melibatkan stakeholder ya. Baik Pak Roni, pertanyaan terakhir dari saya, mungkin dari semua hal yang telah disampaikan, tadi pembelajaran apa yang dapat Pak Roni petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Itu pembelajaran yang dapat saya ambil ini tadi banyak sekali. Saya dalam mengambil keputusan itu harus menempatkan diri kita pada berbagai posisi, harus memiliki empati yang tinggi, selalu berpikir jernih, kemudian sabar tadi Ibu, sabar dan penuh tanggung jawab. Karena hal ini menyangkut orang lain yang nantinya akan berdampak dari keputusan yang telah saya putuskan. Nah, saya pun senantiasa akan berkoordinasi dan berkolaborasi, bekerja sama agar keputusan yang saya hasilkan dapat memuaskan banyak pihak. Karena diputuskan dengan transparan, semua mengetahui seperti itu. Jadi tambahan lagi Bu, ini saya juga selalu mengedepankan musyawarah. Jadi, lebih banyak mendengar dan mengambil kesimpulan dengan analisa yang objektif. Yang terpenting adalah tidak ada peraturan yang dilanggar dengan mengambil keputusan pada setiap pengambilan keputusan seperti itu. Bapak, pertanyaan yang saya sampaikan kepada Pak Roni, mungkin di sini saya dapat menyimpulkan dari wawancara kita tadi nih Bapak, dalam pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan oleh seorang pimpinan, tadi dalam jawaban dari Pak Roni itu sudah, menurut saya sudah baik, karena terdapat unsur-unsur 4 paradigma pengambilan keputusan, yaitu 4 individu lawan kelompok, keadilan lawan kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang, gitu. Kemudian juga ada 3 prinsip pengambilan keputusan dalam Pak Roni tadi, berbasis rasa peduli. Contoh kasus Pak Roni tadi kan rasa peduli karena kasihan dengan anak yang tidak mampu. Kemudian ada berbasis peraturan, berbasis hasil akhir. Nah tadi Pak Roni juga hasil akhir, karena mementingkan kepentingan orang banyak agar berjalan dengan lancar studi tur tadi. Anak yang tidak ikut, bagaimana caranya supaya bisa ikut ya, hasil akhirnya berarti kan anak tadi bisa ikut gitu ya. Kemudian ada juga tadi Pak Roni kasusnya menggunakan penyelesaiannya 9 langkah pengambilan keputusan, di antaranya mengenali tadi nilai-nilai kebencian yang saling bertentangan dulu, menentukan siapa yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, kemudian paradigma benar dan benar, melakukan prinsip resolusi, kemudian membuat keputusan, lihatlah di keputusan itu lalu refleksikan. Jadi Pak Roni sudah menggunakan prinsip pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Nah Pak Roni, saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada Pak Roni. Saya juga minta doa restu supaya saya bisa mengerjakan tugas CGT saya dengan baik dan lancar. Mohon doanya Pak Roni.
Terima kasih Pak Roni atas waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama Bu Lili. Semoga sukses selalu untuk CGP ini cepat dilulus dengan hasil yang memuaskan.